Guys, kembali lagi bersama dengan Diar. Kali ini kita ngebahas sebuah HP gaming terbaru dari Asus, yaitu Asus ROG Phone 8 Pro. Ini kalau saya lihat di internet ya, ini desainnya malah menjadi minimalis. Lebih kayak ke HP biasa, bukan HP gaming. Memang sih saya mengharapkan ada inovasi baru dalam hal desain ya, jadi biar ada pembaruan. Tapi ya nggak jadi minimalis gitu dong. Kalau kita bandingin sama ROG Phone 7 Pro yang sebelumnya, kan di back cover belakang itu ada ventilasi yang bisa kebuka tuh. Tit, tit. Itu kan keren banget, tapi di sini malah nggak ada. Tapi kalau menurut saya selama smartphone itu punya fitur air trigger L1, R1 ya, ada RGB light-nya, ada game mode yang bisa mendongkrak performa, yaitu HP gaming sih. Ya udah, kita lihat yuk seperti apa yuk penampakan dari ROG Phone 8 Pro, performanya gimana, kameranya gimana, dan lain-lain. Langsung aja kita bahas sekarang. Lego. Ya, ini dia boxnya dari Asus ROG Phone 8 Pro. Tapi sebelum itu saya mau cerita dulu nih guys. Kita harus apresiasi juga nih sama Asus ya. Masih tetap memproduksi HP gaming ROG Phone series. Kalau kita lihat dari brand-brand lain itu udah pada berguguran tuh guys. Kita lihat ya, Black Shark udah nggak ada update lagi. Malah saya dengar Black Shark ini lagi perusahaannya lagi susah nih. Katanya mau diakuisisi sama Tencent tapi belum juga. Kemudian Lenovo Legion yang smartphone gamingnya udah discontinue. Paling sekarang yang ada ya ROG Phone, Red Magic ya, iQOO. Udah itu aja sih. Jadi ya kita perlu apresiasi nih. Sebelum kita mulai lagi, saya mau kasih tahu nih guys, kalau kamu mau beli ya gadget kayak smartphone, laptop, power bank, TWS, semua produk-produk elektronik kamu belinya di Blibli aja guys. Kenapa? Kayak saya nih sekarang saya lagi rajin-rajinnya nih beli belanja elektronik di Blibli. Kenapa? Karena kamu bisa menikmati cicilan 0% sampai 24 bulan. Kemudian kamu nih kalau udah ngebet banget nih, kamu bisa pakai metode pengiriman cepat 2 jam sampai depan rumah kamu. Saya pakai itu setiap belanja di Blibli soalnya biar cepet sampainya. Kemudian guys, kalau kamu belanja di Blibli barang-barang elektronik, kamu bisa juga asuransiin pakai Bli Proteksi supaya kamu penggunaan setahun ke depan aman tuh guys. Jadi kenapa harus beli di Blibli? Karena barangnya 100% ori, no tipu-tipu, pengiriman cepat no tipu-tipu, dan gratis ongkir no tipu-tipu. Baik guys, sekarang kita bahas si ROG Phone 8 Pro nya nih. Ya, ini boxnya kayak gini guys. Ada tulisannya For Those Who Dare, masih ya seperti dulu ya. Join the Republic. Kemudian di sini ada siluet ROG, tulisan logonya ROG. Kemudian ada 08 Pro, tuh keren kan. Dan di sini ada Dare to Win juga. Dan ini saya ambil yang variannya, RAM-nya 16 GB, internal storage-nya 512 GB. Boxnya agak sedikit lebih besar daripada box yang sebelumnya ya. Di sini ada tulisannya tuh, Republic of Gamers. Oke, langsung aja kita buka. Set. Nah, wow. Berbentuk laci nih guys, dan di sini ada tulisannya, kelihatan nggak tuh? ROG Server. Kemudian di sini ada kayak angka-angka 08, dan ini kayak ada celong, ini apa ya? Kayaknya nanti ada yang bisa kita masukin deh. Boxnya jadi kayak begitu guys. Keren sih boxnya ini guys. Oke, dan di sini ada smartphone-nya. Ya, kita angkat dulu, kita tarik, kita taruh di samping. Kita bahas dulu ke si boxnya ini yang menarik ya. Di sini tulisannya sensor zone. Wih, apa ini sensor zone? Oke, di sini ada kayak semacam laci yang kita bisa tarik, dan di dalam sini ada apa sih? Kita lihat aja. Ya, di sini ada SIM tray ejector, bentuknya kayak gini. Keren ya. Kemudian ada buku panduan singkat dan kartu garansi. Dan casingnya, nah casingnya keren nih guys, bukan soft case bening ya, tapi ini hard case, dan emang didesain seperti ini, ROG. Bagus nih, kayak gini-gini saya suka. Oke, kita lanjut lagi. Di dalam box ini dapat apa aja lagi? Dan ada lagi nggak ya? Oh, di sini ada guys, kita lihat ya.
Nah, bisa dibuka lagi di sini guys. Oke, di sini ada pertama kabel charger dual type C. Kemudian di sini dapat kepala charger 65 watt ya, dan di sini ada logo ROG-nya, tulisan ROG. Oke, dan kita lihat lagi di sini udah nggak ada apa-apa lagi nih. Oh, jadi paketannya kali ini kita nggak dapet si fan coolernya ya. Waduh, saya kira ini dapat fan cooler ya. Boxnya udah kayak gede kayak begini, kirain dapat fan cooler, ternyata enggak ya. Waduh, kalau tahu gitu saya beli juga tuh ya si fan coolernya. Nah, boxnya kita sampingin dulu. Sini kita lihat ke si smartphone-nya, si ROG Phone 8 Pro ini. Kita petek, aduh, keras. Nah, ini dia guys. Bener kan? Simple loh. ROG Phone 8 Pro jadi sesimpel ini. Ini HP gaming atau HP biasa nih guys? Kalau menurut saya sih ini iya memang jadi lebih kalem ya. Tapi masih HP gaming sih kalau kita lihat ini ya, coraknya dan motifnya ya. I see. Sebelum kita bahas soal desain, kita lihat dulu yuk SIM tray yang dipakai dari ROG Phone 8 Pro ini. Dia pakai model SIM tray-nya, pakai model sandwich dual nano SIM, nggak nyediain slot micro SD seperti biasa ya. Dan kita lihat soal desainnya sekarang. Di sebelah kiri ini ada tombol power on off, tombol volume keras suara, ada mikrofon, satu buah garis antena, dan di sini ada air trigger L1 dan R1-nya nih guys. Jadi masih ada ya. Keren. Kalau ini sampai nggak ada, aduh, nangis saya. Kemudian di bagian atas ini terdapat dua buah garis antena dan ada mikrofon lubang di sini. Kemudian di sebelah sini ada 3, 4 malah, 1, kelihatan nggak? 2, 3, 4 garis antena tuh guys. Dan ada port Type C juga di samping ini. Memang dari yang versi sebelum juga udah ada ya. Dan di bagian bawah ini kita lihat ada jack audio. Yes, ada speaker dan ada slot SIM tray yang udah kita buka. Dan di sini ada port Type C juga. Oke, dan ada mikrofon di sini dan ada 2 buah garis antena. Padat juga ya di bagian belakang ini. Kemudian di bagian ini sisi belakang ini juga terdapat ada 3 buah kamera LED flash, dan di sini ada RGB light guys. Yang keren banget. Kalau lagi nggak dinyalain sih nggak kelihatan ya. Nanti kalau pas dinyalain nanti ke sini muncul ada RGB light-nya. Bukan RGB light sih, tapi semacam LED light ya. Nanti kita tes aja. Bisa kita atur juga penampilannya kayak gimana. Dan di sini ada logo ROG Tencent Games. Oke. Di bagian depan ini ada satu buah lensa selfie dan ada earpiece-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, oke, biasanya ROG Phone itu speakernya ada di sini nih guys, di bawah dan di atas, dual speaker. Tapi dual speakernya kali ini mirip sama HP pada umumnya, ada di earpiece dan ada di bagian bawah ini. Oke, secara konsep ini jadi mirip HP biasa ya. I see. Oke, langsung aja kita coba nyalain. Hup. Republic of Gamers, Tencent Games. Mantap. Ya, kita lihat tampilan screen lock-nya. Wah, keren ya. Masuk ke home screen. Kita lihat icon-iconnya nih guys. Oke. Dan kalau kita lihat bezelnya terbilang tipis dan presisi semua sisi ya. Nggak ada bagian satu sisi yang tebal atau gimana. Oke, jadi si ROG Phone 8 Pro ini memiliki dimensi dengan panjang 163,8 mm
lebar 76,8 mm dengan ketebalan 8,9 mm dengan berat 225 gram. Jadi terbilang sedikit agak gede dan agak sedikit berat ya, maklum lah ya HP gaming. Nah di sini guys muncul tuh apa namanya LED lightnya tuh, keren kan? Nah loh, nggak sesimpel itu loh tuh. Ini kayak nggak ada apa-apa, ternyata ada apa-apa ya. Nah di ROG Phone ini yang menarik tentu ada yang namanya Armoury Crate, yaitu kita bisa mendongkrak performanya, jadi tampilan pun berubah. Lihat nih guys ya, icon-iconnya masih kayak begini biasa standar ya, wallpaper juga masih biasa standar. Kalau kita robah nih, di sini performanya nih masih dynamic ya. Kita X mode kita nyalain, performa naik ya, dan kita apply langsung nih guys. Berubah kan icon-iconnya, langsung berwarna gitu guys. Keren sih. Nah di dalam menu ini kita bisa mengatur hal-hal lain, termasuk mengatur ini guys, tampilan si LED lightnya. Kita lihat di sini tuh untuk incoming call misalkan, nah kayak gitu tuh gambarnya. Nah kayak gitu, kayak gambar telepon ya, lagi berdering ter gitu, lucu sih. Terus kalau misalkan music, nah kayak gitu guys, seru juga ya. Tapi kali ini jadi nggak bisa berwarna-warni ya, LED lightnya itu warna putih doang. Kalau lagi charging tuh warnanya warna putih doang, udah nggak bisa dibuat warna RGB light lagi nih. Nggak bisa warna merah, ungu, biru, itu udah nggak bisa ya. Nih kalau lagi take a picture kayak begini, oke. Ya pokoknya ini bisa disesuaikan nih, lagi main game tuh. Keren sih, lagi main game ada tulisan kayak gini. Padahal dari nggak ada apa-apa jadi muncul tiba-tiba, keren ya. Ini apa perlu kita bongkar terus kita lihat dalamnya kayak gimana gitu? Oh keren. Nah di sini ada Aero Active Cooler X nih, fan coolernya. Saya kira di sini ada, ternyata harus beli lagi. Kemudian di sini ada air trigger kalau kita mau setup nih, tombol L1-nya, R1-nya nih. Nanti ya pada saat kita main game kita atur. Kemudian di sini ada unboxing mission. Apa ini guys ya? Unboxing mission. Kita coba ya. Oke. Oke. Apa nih? Kok keren? Wow. Wah. In peril. We required your hacking prowess to reset the AI and bring peace back to the ROG city. Intel says it's in high-level defense mode. We've got our new tech, Animating Vision, designed to breach those defenses, Keren dive juga into the guys. core, and restore stability. Go now and save our OG city. Best of luck. Wow, mantep cuy. Jadi nanti kita bisa kesini dan tempel sini guys. Coba. Widih. Pick up a phone. Waduh. Tap to continue. Widih, keren banget cuy. Wow. Wih, terbang. Oh,
Oke, kita tap continue. Oke. Wih, main game. Gimana? Oh. Gimana sih? Oh, pakai ini. Oh, keren. Try again. Oh, keren. Wow, keren. Lagi. Mana musuhnya? Yes. Wush, mantap. Wih. Ini belum unboxing, baru di awal-awal udah keren banget nih. Belum main game sesungguhnya ini. Elah, ditabrak saya. Oh. Gila, keren banget. Proses unboxing yang keren banget nih, guys. Waduh, gila keren banget. Oke. Nah, sekarang smartphone-nya disuruh masukin ke boxnya lagi. Oke. Gimana? Nih, kita puter. Lalu kita masukin sini. Iya, gitu ya. Wih, keren bener ini proses unboxingnya. Oke. Waduh, seru saya nih. Unboxing ROG Phone memang keren. Waduh. Wow. Urgent update, X. Be prepared to confront a new crisis. Gila. Saya terhibur banget. Wow, terhibur banget saya, guys. Nggak nyangka dari box ini bisa ada Ethernet yang kayak seperti gitu. Waduh. Mantap dah. Nah, sekarang kita tes performanya. Kita mulai dari benchmark. Kita lihat Antutu benchmark dari ROG Phone 8 Pro. Wow, menyentuh 2.244.699. Tinggi banget, guys. Dan ini udah pakai chipset terbaru ya, Snapdragon 8 Gen 3. Dan kita lihat di sini juga baterainya 5500 mAh. OS-nya Android 14. Untuk connectivity, GPS ada, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, fingerprint ada. Oke. Dan untuk Geekbench 5-nya 1675 untuk single core dan 6438 untuk multicore-nya. Kemudian untuk 3D Mark-nya, wow, Slingshot, Wildlife udah max out semua nih, guys. Mantap. Langsung aja kalau gitu kita tes buat main game. Kita mulai dari main game Genshin Impact. Ya. Nah nih guys, game Genshin Impact-nya sebelum kita mulai, saya mau kasih lihat ke kalian nih. Nah, di sini ada game mode-nya. Dari sini kita bisa set air trigger-nya nih guys. Tuh. Jadi kita bisa mainin game pakai air trigger yang ada di atas ini, L1, R1. Mantap ya. Dan speakernya kamu bisa lihat tuh guys, suaranya. Oke, kita mulai aja ya. Nah nih guys, udah masuk ke gamenya Genshin Impact. Wah, ini smooth ya. Dan ini saya udah konekin ke pakai L trigger L1 R1. Langsung aja kita yes. Mencelat lah ya. Aduh, ada duri-durinya. Waduh.
Ini nggak ada nge-lag sama sekali ya guys ya. Speakernya gila, keren banget. Speakernya guys. Saya masih di sini, masih ngebahas, kamu udah nyerang-nyerang aja. Gila speakernya guys, keren banget. Nanggung, kita habisin. Waduh. Waduh. Kabur aja deh, kabur. Oke, sama tim saya udah dites FPS menggunakan game Genshin Impact dengan settingan grafik highest 60 FPS selama 15 menit. Dengan X mode aktif, bisa bermain game dengan lancar dan stabil di 55 hingga 60 FPS. Dengan FPS rata-rata di 60 FPS dan FPS terendah di 55 FPS, dan itu pun jarang terjadi ya. Dan suhunya mencapai 43 derajat Celcius. Oke, jadi aman nih guys. Kita coba main game yang lain ya, PUBG Mobile. Ya nih guys, udah masuk ke gamenya PUBG Mobile. Kita lihat grafiknya pakai smooth, frame rate-nya udah kebuka nih guys, 90 fps. Wih, mantap. Langsung aja nih guys. Nah nih guys, udah masuk ke gamenya PUBG Mobile menggunakan ROG Phone 8 Pro. Gyroscope, aduh. Baru lagi ngomong tiba-tiba udah disergap. Lagi ngomong tiba-tiba disergap. Lagi ngomong tiba-tiba disergap. Waduh, bahaya nih. Nah, jadi sama tim saya udah dites nih guys ya FPS-nya, main game PUBG Mobile sama 15 menit dengan X mode-nya aktif. Itu dengan dua settingan grafik yang berbeda. Yang pertama settingan grafik Ultra SDR dan frame rate-nya ultra, bisa bermain game dengan lancar dengan FPS maksimal di 40 fps. Dengan FPS rata-rata di 39 fps dan FPS terendah di 35 fps saat kondisi banyak musuh di satu area. Kemudian di settingan grafik smooth, frame rate-nya 90 fps. Dengan settingan ini FPS maksimal di 90 fps dan tetap bisa bermain dengan lancar dengan FPS rata-rata di 88 fps. Suhu di 41 derajat Celcius. Jadi guys, main game PUBG Mobile di ROG Phone 8 Pro, main aja pakai settingan grafiknya smooth, frame rate-nya 90 fps. Lancar guys, rata-rata 88 fps loh. Mantap. Untuk GFX Bench dari ROG Phone 8 Pro ini, Aztec Ruin OpenGL high tier-nya 106 fps. Aztec Ruin Vulkan high tier-nya 117 fps. 1080p Carcass off screen-nya 152 fps. 1080p Manhattan off screen-nya 353 fps. T-Rex off screen-nya 502 fps. Dan performa CPU saat kita tes menggunakan CPU throttling test selama 30 menit mendapatkan performa rata-rata di 80%. Dengan performa maksimal di 90%, bisa bertahan dari menit awal sampai ke menit 15. Menit berikutnya performa turun di 80% dan terus stabil sampai di menit 30. Untuk touch sampling rate saat kita tes dengan aplikasi touch sampling rate tester, untuk input event invoke rate-nya di 117 Hz dan historical movement rate-nya di 353 Hz dengan maksimal mencapai 500 Hz. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan bisa 10 jari. Dan sensor yang ada di ROG Phone 8 Pro udah lengkap. Dan semua berfungsi dengan baik dari accelerometer sensor, light sensor, proximity sensor, orientation, gyroscope, sound sensor, hingga magnetic sensor. Pemakaian baterai di ROG Phone 8 Pro di settingan layar maksimal di 120 Hz. Kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit, baterai berkurang 3%, dari 98 turun ke 95%. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan. Baterai berkurang 5%, dari 94 turun ke 89%. Dan kita pakai bermain game Genshin Impact dan PUBG Mobile kurang lebih 30 menitan. Baterai berkurang 13%, dari 88 turun ke 75%.
Untuk kualitas speakernya kau bisa dengar nih guys. Nah sekarang kita bahas kamera dari Asus ROG Phone 8 Pro ini yang memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel f1.9 main kamera, 32 megapiksel f2.4 untuk telefoto, dan 13 megapiksel f2.2 untuk ultrawide. Dan untuk kamera depannya ini 32 megapiksel f2.5. Yuk kita kasih contoh hiburan foto dan record video dari ROG Phone 8 Pro ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya rekam kamera belakang dari ROG Phone 8 Pro, formatnya Full HD 30 fps. Kita lihat nih guys detailnya, awannya, teksturnya, ada gedung di sana. Kita coba lensa ultra wide, jebret, keren. Warnanya oke ya guys ya. Kita coba sambil lari, hop, hop, hop. Iya, jalan lagi. Keren nih. Back to lensa normal. Iya. Kita coba lensa zoom. 10 kali. Iya, mentok segini guys. Kelihatan ya, di sana ada kamarnya tuh, ada yang kosong, ada yang korden. Back to lensa normal. Jebret. Nah, di sana ada pulang tuh guys. Kita jual sekalian deh. Ya, mentok segini bulannya. Oke, back lensa normal lagi 1 kali. Mantap. Jebretnya ini Full HD 60 fps. Masih sama ya guys ya, smooth ya guys ya. Oke. Dan bisa di set ke lensa ultra wide, back to lensa normal lagi. Keren. Jebret, sekarang 4K 60 fps. Nggak bisa dirubah ke lensa ultra wide nih. Masih smooth nggak? Coba kita lihat guys. Kalau lihat di layar sih ya masih smooth sih. Masih smooth sih. Ya, ini 8K 24 fps. 8K cuy. Ya, mulai agak goyang-goyang lah ya. Ya maklum nih, resolusinya tinggi. Oke. Nah, ini kamera depan dari ROG 8 Pro, formatnya Full HD 30 fps. Udah segitu aja maksimal, nggak bisa lebih lagi resolusinya ya. Dan ini kalau kita lihat, oke, smooth ya. Warnanya itu saya suka guys, natural guys warnanya. Wede. Mantap. Nah sekarang saya mau tes sensor fingerprint yang ada di layar dari ROG Phone 8 Pro ini. Ini adalah proses perekaman sidik jari dan berasa enggak mental-mental ya. Dan sekalian juga untuk face unlocknya, ini adalah proses perekaman wajah. Oke, jadi harus agak deket ya, baru cepat dia rekam wajahnya. Nah sekarang kita tes. Pertama sensor fingerprint. Telunjuk nggak mau, tengah nggak mau, jempol
Ya, mau. Dari kondisi screen off, mau. Sekarang kita tes face unlock, intip, cepet lagi, intip, mantap. Nah, kesimpulan saya sama ROG Phone 8 Pro ini adalah pertama soal performa. Nggak perlu diraguin lagi lah ya, Snapdragon 8 Gen 3 ngebut abis, antutunya di atas 2.200.000. Bisa ngelibas game-game berat ala Genshin Impact. FPS-nya stabil di atas rata-rata. Kemudian tadi main game PUBG Mobile bisa settingan grafik smooth, frame rate-nya 90 FPS. Mantep nggak tuh? Nah, yang menjadi kendala adalah perubahan-perubahan lainnya nih. Pertama dari soal desain yang merubah menjadi kalem seperti ini. Yang tadinya HP-nya ala gaming banget, ini jadi kalem kayak bukan HP gaming ini. Kemudian yang tadinya dia punya atribut-atribut kayak ventilasi yang bisa kebuka gitu ya. Nah ini udah nggak ada sama sekali, jadi rapet banget guys. Saking rapetnya tadi main game jadi kayak berasa panas. Main game Genshin Impact bisa di atas 40 derajat Celcius tuh tadi tuh. Makanya sebelumnya kan bisa adem-adem ayem tuh. Nah sekarang jadi agak panas karena tertutup rapet ini. Tapi dengan tertutup rapet ini si ROG Phone 8 bisa menyandang fitur IP68 yang tahan air di kedalaman air 1,5 meter selama 30 menit. Nah pilih mana tuh? IP68 atau ada atribut-atribut semacam ventilasi? Kayaknya ini ROG nih ya, Asus ngerubah konsep deh nih. Dia si ROG Phone ini mau membaurkan diri sama si smartphone pada umumnya. Ya, dari mulai desain seperti itu dan juga kameranya guys. Biasanya HP gaming kameranya yang penting tajam, jernih, udah beres. Urusan lain nggak perlu banget, iya kan? Nah di ROG Phone 8 Pro ini kameranya cakep guys. Itu tuningan warnanya enak banget dilihat, kayak nuansanya lebih ke warm ya. Terus dynamic range-nya juga enak lagi. Kemudian untuk segala mode kamera bisa dibilang bagus, mulai dari ultra wide, kemudian lensa normal, tele, portrait mode, night mode, semuanya bagus layaknya smartphone flagship pada umumnya. Ini hati-hati nih Asus mau apa ya? Mau meleburkan diri smartphone gaming ke smartphone pada umumnya. Wah, strategi Asus saya bisa tahu ya. Nih kita pasangin ya casingnya. Ya walaupun dipasangin casing juga kurang berasa gaming banget ini guys. Lihat tuh, rasa gamingnya tuh kurang kental banget. Jadi ini HP gaming yang jadi kalem, mencoba membaurkan diri seperti smartphone pada umumnya dengan kamera yang lebih ciamik daripada HP-HP gaming pada umumnya. Wah ini harus hati-hati nih. Hati-hati nih para brand nih yang mengutamakan performa tinggi. Asus udah mau meleburkan diri smartphone gaming menjadi smartphone smartphone flagship pada umumnya. Oke guys, semoga ROG Phone 8 Pro ini masuk Indonesia ya guys ya. Yang udah sih seri ROG Phone pasti masuk Indonesia lah. Oke guys, demikian video mengenai ROG Phone 8 Pro. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.